Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Seraya yang pada siang hari ini berjaga. Sebelumnya dengan Ibu siapa bisa berbicara? Puspita. Baik, untuk Ibu Puspita, usianya berapa Ibu? 24 tahun. Baik, tinggalnya di mana? Di Mugas. Baik, sebelumnya ini kenapa Ibu datang ke sini? Lukanya apa Ibu? Ini dok, kaki saya ini seperti ada lukanya. Kalau dipegang nyeri. Oh, baik. Lukanya sejak kapan Ibu? Sejak saya kecelakaan sih dok, kira-kira tadi siang. Untuk lukanya di bagian kaki yang sebelah mana? Di bagian paha atau di betis? Di betis sebelah kanan. Baik, untuk kronologinya tadi bagaimana Ibu? Jatuh atau bagaimana? Jadi saya lagi naik motor dokter. Saya tadi mau berangkat kerja kan, saya shift siang. Terus saya menghindari anak kecil lagi nyebrang. Lalu motor saya oleng ke kanan. Saya nggak tahu lukanya ini terbentur apa, tapi tiba-tiba sudah sakit. Terus tadi keluar darahnya, saya tutup aja pakai perban supaya nggak berdarah banyak-banyak, tapi ternyata darahnya nggak berhenti. Baik, kalau digerakkan sakit nggak Ibu? Kalau digerakkan sebenarnya ya sakit kayak luka biasa gitu dokter. Tapi bisa digerakkan gitu? Saya bisa digerakkan. Baik, tadi berarti sudah diobati ya, tapi tidak berhenti perdarahannya ya? Iya, saya cuma cuci aja di air mengalir terus saya tutup perbannya, tapi ternyata nggak berhenti darahnya. Baik, baik Ibu, untuk tanya jawabnya sudah selesai. Mungkin setelah ini akan saya periksa untuk lukanya, kan sedikit tidak nyaman Ibu, nanti akan saya pegang-pegang dan nanti akan saya bersihkan juga untuk lukanya. Iya dokter. Baik Ibu, jika demikian saya permisi dulu, saya akan mencuci tangan dan memakai pedi terlebih dahulu. Terima kasih Ibu. Baik, pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Saya melakukan tindakan cuci tangan. Dilanjutkan dengan menggunakan handscone. Menggunakan handscone pertama-tama akan diperiksa pada bagian luka pasien, diperhatikan di sekitarnya, diperhatikan untuk ukuran luka, kemudian kedalaman luka, dan juga tepian luka apakah rata atau tidak, dan juga dicari apakah ada perdarahan aktif atau tidak. Jika sudah, dilakukan palpasi pada arteri di distalnya. Dalam kasus ini di bagian tungkai, yaitu ada arteri dorsalis pedis untuk memastikan vaskularisasinya. Baik, jika vaskularisasinya masih bagus, kemudian dilakukan pemeriksaan neurovaskular. Untuk memeriksa fungsi sarafnya, dilakukan sentuhan pada bagian area yang terluka untuk melihat apakah sensibilitasnya masih bagus. Setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian luka, kemudian dilanjutkan dengan melakukan tindakan pembersihan luka atau wound toilet. Yang pertama-tama dilakukan adalah mengirigasi di bagian luka dan sekitarnya. Seperti ini, diirigasi dengan air atau NaCl. Kemudian selanjutnya, setelah diirigasi, bisa disikat untuk daerah di sekitar luka dengan menggunakan antiseptik atau sabun di daerah sekitar lukanya saja. Bisa disikat perlahan-lahan. Baik, setelah sudah disikat di bagian lukanya, di sekitar lukanya, dari pelaku tindakan harus mengganti handscone terlebih dahulu. Baik, setelah mengganti handscone, selanjutnya akan dilakukan tindakan desinfeksi dengan menggunakan povidone iodine. Dilakukan desinfeksi dengan gerakan memutar dari tepian luka keluar dan tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Setelah dilakukan tindakan desinfeksi, dari daerah luka ditutup dengan menggunakan puk lubang.
Kemudian dilakukan injeksi anestesi. Untuk injeksi anestesi dilakukan di tepian luka dan bukan pada kulit yang sehat. Bagian sini kira-kira dilakukan secara infiltrasi. Baik, jika sudah dilakukan anestesi, ditunggu 2-3 menit terlebih dahulu sampai pasien tidak dapat merasakan apapun. Setelah itu baru dilakukan debridemen dan pembersihan debridemen di bagian lukanya. Untuk debridemen dilakukan dengan cara melakukan irigasi dan menggosok di bagian lukanya dengan cairan aseptik. Kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah dilakukan pembersihan luka, kita rapikan daerah luka dengan menggunakan pisau seperti ini. Atau boleh juga untuk tepinya kita ratakan dengan menggunakan gunting. Kurang lebih seperti ini. Baik, jika sudah selesai, dipastikan kembali untuk lukanya apakah sudah bersih. Dan jika luka sudah bersih, bisa dilanjutkan dengan melakukan jahitan pada luka. Jika sudah dipastikan bersih, kemudian bisa dilakukan penjahitan pada lukanya. Yang pertama dilakukan adalah memasangkan jarum pada benang dengan bantuan needle holder. Bisa dipastikan untuk jarum tidak tersentuh dengan tangan. Ini dipasangkan untuk benangnya.
Jadi jika sudah selesai dijahit, bisa ditutup untuk lukanya dengan menggunakan kasa steril seperti ini. Kemudian dilepas untuk lubangnya. Juga kemudian difiksasi dengan menggunakan plester. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, untuk kuun tuali dan juga suturingnya sudah selesai. Untuk balutnya nanti bisa diganti seminggu lagi nggak Ibu? Nanti kalau ada keluhan terkait dengan balutnya bisa dihubungi saya atau bisa datang langsung ke sini saja. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.